Dan kali ini masih di IMS 2024, Betul. kita mau ngajak sobat setir semua jalan-jalan nih keliling venue dari IMS 2024. Bener banget. We rise like tall buildings. Halo, Sobat Setir, Setir. selamat datang di Setir Kanan, balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Audrey. Dan kali ini masih di IMS 2024, Betul. kita mau ngajak sobat setir semua jalan-jalan nih keliling venue dari IMS 2024. Bener banget. Kita bakal ngasih lihat nih brand-brand apa aja sih yang ada di IMS. Dan mereka bawa unit terbaru dan apa aja nih unit favorit kita di IMS ini. Jadi Gitu. brandnya macam-macam ya, mulai dari Mitsubishi, dari MG, ke VinFast juga. Oh iya, by the way kita udah review VinFast. Sobat setir bisa nonton, klik linknya di atas sana. Betul. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung mulai aja. Let's go. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Oke sobat setir, kita udah ada di booth pertama nih, yaitu Yes. boothnya apa nih Dri? Mitsubishi Motor. Nah, Mitsubishi itu ngebawa banyak line up-nya, ada apa line aja? up-nya mulai dari Triton, Pajero Sport, ada Expander Cross juga, dan Betul. jagoannya Kak. Jagoannya ada si X-Force nih, Yes. yang paling baru. Itu juga jagoan kita ya. Benar. Nah, jagoan kita berdua adalah Mitsubishi X-Force. Karena yang pertama, mobil ini sendiri dulunya tuh sempat jadi konsep yang namanya XFC konsep. Dan dari XFC konsep sampai ke si X-Force-nya, desainnya tuh masih mirip, masih sama gitu loh. Iya, bener banget, mirip banget ya Kak. Bener. Terus dia juga enak banget nih rasa berkendaranya Kak. Betul. Kalau kita bawa jalan-jalan nih Sobat Setir di dalam kota, karena ukurannya juga lumayan compact ya, Compact, cukup bener. compact. Jadi enak banget buat berkendara di dalam kota. Dan tentunya dia juga memiliki mesin yang bertenaga. Dan dia memiliki sebuah head unit yang dimensinya gede, multi-information juga, betul. dan uniknya Uniknya ada ikan-ikannya juga Sobat Setir. Lucu. bener. Jadi dia punya wallpaper yang kayak ikan-ikan gitu. Iya. Jadi kita kayak di dalam mobil tuh punya akuarium gitu. Bener Menarik banget. banget. Oke, kalau gitu kita Sekarang lanjut kita lagi move ke ya. booth selanjutnya ya. Let's go. The moonlight, summer sky. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah next nih ada di boothnya Suzuki. Benar, dan Suzuki ngebawa banyak banget line up ya, karena bisa dibilang boothnya Rame banget nih rame, boothnya. besar, dan lucu nih. Kita kayak lagi di pasir gitu. Iya, kayak di pantai kita. Oh. Nah, Suzuki itu bawa Espresso, bawa Baleno juga, bawa Grand Vitara juga, dan 2 unit yang baru aja launching yang menjadi jagoan-jagoan kita. Betul. Yaitu ada Jimny 5 Doors dan R3 Cruise. Kalau lo Betul. yang mana jagoannya? Nah, kalau jagoan gue yang all new R3 Cruise Hybrid nih Sobat Setir. Kenapa? Karena dia selain mobil baru yang baru pertama kali nih di launch di IMS 2024, Betul. dia juga punya body kit yang baru nih Sobat Setir. Jadi Oke. kesan eksteriornya, looks-nya tuh makin mewah, makin modern. Gue suka nih kalau Jadi secara R3-nya makin mewah looks-nya. ya? Betul Benar, banget. setuju. Dan nggak cuma itu, mesinnya juga irit nih Sobat Setir karena dia Oke. udah menggunakan teknologi SHVS atau Smart Hybrid Vehicle System by Suzuki. Wah, Jadi gokil. hybrid, irit, eksteriornya keren, gue suka. Oke. Kalau lo gimana? Kalau jagoan gua adalah yang di belakang nih, si Jimny 5 Doors. Karena Jimny ya, gua kan emang suka Jimny nih, Dri. Ditambah Lu lagi, banget sih ini. lu banget, gue banget memang benar. Ditambah lagi sekarang dia memiliki 5 pintu, alias convenient banget buat masuk ke dalam. Tuh. Nggak repot lah untuk penumpang row keduanya. Nah, dengan wheelbase yang memanjang, bantingannya menjadi lebih enak. Mantep gitu. banget. Jadi itu jagoan gua. Keren. Sekarang kita move kali ya. Ke bus selanjutnya ya? Yap, let's go. Let's go. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never sleep. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di seberangnya bus Suzuki, yaitu boothnya si MG. Dan MG ngebawa banyak banget nih, Dri. Iya, Ada betul. ZS, MG5, ada MG ZS EV ya ZS tadi yang lo EV, sebut, bener. MG5, MG4 Ada EV. for EV, ada HS, dan ada 2 yang baru, dan dua-duanya juga jagoan gue dan Audrey. Kalau Betul. jagoannya Audrey, Kalau jagoan gue, yang ini yang bentuknya lebih unik nih Sobat Setir, MG ES EV. Oke. Kenapa? Karena dia itu bentuknya unik seperti yang tadi gue mention. Biasanya kan mobil EV itu bentuknya hatchback nih kayak MG4 EV. Betul. Atau MPV nih kayak si Maxus 9 9. atau SUV. Nah kalau yang ini tuh dia desainnya mirip-mirip wagon gitu Sobat Setir. Jadi Oke. unik banget. Dan emang secara looks eksteriornya gue suka sih. ganteng ya? Iya, ganteng banget. Dan nggak cuma itu Sobat Setir, Oke. dia juga memiliki range di 412 km, kapasitas baterainya 51 kWh, dan fast chargingnya dari 0 sampai 80% cukup 40 menit aja. Wah, gokil, Jadi cepat. efisien dan keren juga. Keren banget. Oke, nah kalau jagoan gue, Dri, itu yang di belakang nih, si
Maxus 9 karena dia adalah Oke. sebuah MPV premium. Kelihatan sih. Kelihatan ya? Dari desainnya aja udah ganteng banget. Betul. Selain itu di dalamnya di row kedua yang dimana menjadi menu utamanya itu memiliki layar kecil gitu buat mengontrol segalanya. Mengontrol unik banget. Jadi bisa mengontrol jok, Canggih. posisi duduk, ada ventilated dan heated seatnya juga. Pokoknya canggih banget lah. Canggih banget. Ini menjadi jagoan gua. Selain itu dia memiliki baterai dengan kapasitas yang lumayan besar di 90 kWh. Wah, jadi buat road trip banget. pede naik si Maxus 9. Ya nggak, Dri? Betul, keren. Keren kan jagoan gue? Oke, kalau gitu kita move ke booth selanjutnya, kita intip ada apa ya? Let's go. Let's go. You wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di boothnya Mini. Dan Mini Oke. juga bawain line up-nya lengkap banget nih Sobat Betul. Setir. Mulai dari Mini 5 door, ada yang 3 door juga. Mini Countryman-nya juga lengkap, ada yang biasa, ada yang S, ada Mini Cabrio, Mini Electric juga. Dan yang paling baru adalah si Mini Clubman Final Edition. Favorit lo yang mana nih? Ren? Kalau gue tentunya yang baru launching dong, Dri, yaitu si Clubman Final Edition. Kenapa? Kenapa tuh? Karena dia memiliki aksen-aksen bronze di mobilnya yang bikin jadi jauh lebih kelihatan spesial lagi gitu. Kayak lo kalau punya Iya, mobil ini tuh benar. kayak wah lu Mewah beda. gitu ya. Beda deh lo di jalan Betul. pasti lo paling keren. Di bagian kamesinnya, di bagian pintunya itu ada aksen-aksen, terus di bagian pilar C-nya Sobat Setir itu juga ada kayak badge si Final Edition-nya, dan yang paling keren dan paling kelihatan ada di velgnya. Tuh lihat sendiri. Betul, Gokil. mencolok langsung ya velgnya. Desainnya tuh keren banget. Sporty, betul. Desainnya mewah banget, sporty juga, dan warna bronze. Jadi benar-benar kayak keren banget lah. Kalau lo apa, Dri? Yang gue juga nggak kalah keren nih. Oke. Keren. Jadi yang gue adalah Mini Electric. Kenapa gue suka sama mobil ini? Karena dia selain full EV, dia juga punya aksen-aksen warna kuning nih ya. Karena Oke. dia full EV itu. Oke. Jadi dia punya aksen-aksen warna kuning, namanya adalah si Energetic Yellow. Yellow, Dan bener banget. banyak banget nih aksen kuningnya, kayak di bagian velgnya, terus di bagian spion kanan kiri juga. Jadi lucu, kayak punya telinga yang warnanya beda sendiri gitu gitu. ya. Dan emang overall desainnya juga dia gue suka sih. Khas Benar. Mini banget, lucu, simple, yang nggak berlebihan. Sobat Dan Setir. juga untuk si Mini Electric ini memang dibikin seolah-olah seperti mobil yang normal, bukan sebuah mobil EV yang memiliki desain futuristik Iya, gitu loh, betul, Dri. Karena betul. memang customer-nya Mini itu seneng sama Mini yang klasik kayak zaman dulu. Jadi Iya, kalau dibikin benar. yang terlalu ekstrim malah mereka nggak suka gitu. kurang ciri khas Mininya kan. Kurang Mini Benar. gitu. Ini juga sebenarnya sih jagoan gue juga nih. Kalau bisa dua, gue mau dua-duanya nih sebenarnya. Udah gue bilang jagoan gue keren juga. Keren, oke. Oke, sekarang kita move ke booth selanjutnya. Let's go, let's go. As we shout from the top, we're gonna be. Nah, Sobat Setir, kita udah ada di booth selanjutnya, yaitu boothnya BMW nih. Karena emang Sebelahnya BMW banget. dan Mini sebelahan, bener Dri. Bisa dibilang satu pavilion lah mereka. Nah, BMW ini ngebawa banyak banget line up-nya. Mulai dari yang paling mewah, di sini ada the i7, terus ada 3 series juga, ada 2 series juga, ada X3, ada XM, gokil, dan ada 2 jagoan kita, yaitu iX1 dan ada iX yang X-Drive 50. Nah, kalau jagoan lo yang mana, Dri? Yang gue jelas ada di sebelah gue dong. Waduh. iX X-Drive 50 nih Sobat Setir. Kenapa lo Kenapa? suka ini? Banyak banget nih faktornya. Karena yang pertama dia kelihatan luxury banget ya Sobat Betul. Setir. Baik dari eksteriornya nih bisa dilihat maupun interiornya. Jadi kayak shifternya nih, dia shifternya yang bentuknya diamond-diamond gitu ya? diamond gitu. Terus dia juga ada curve displaynya juga di dalamnya. Jadi Betul. kesannya mewah banget gitu. Betul, Dan setuju. gak cuma itu, karena dia versi X-Drive 50 yang jadi tenaga itu lebih kencang lagi nih Sobat Setir. Sedangkan Benar. yang dulu gue pernah review, pernah cobain itu yang X-Drive 40. Jadi ini udah lebih ngacir lagi, dia menghasilkan tenaga di 523 HP dan juga Wow. torsinya di 765 Nm. Akselerasinya nih dari 0 ke 100-nya cukup 4,6 detik aja. Jadi ngacir. Wah, kencang banget ya. Yes. Kalau yang Dan kalau favorit gue sebenarnya iX juga sih, tapi beda. Ini iX1. Oke. Wah, jadi iX1 Kenapa tuh? ini adalah sebuah entry level EV SEV premiumnya dari BMW, alias dia adik kecilnya nih dari si iX ini. Oke. Kenapa gue suka ini? Karena bisa dibilang ini tuh dimensinya cukup kecil nih, Dri, cukup compact. Jadi untuk dipakai di dalam kota tuh juga masih aman banget ya. masih aman banget. Serta mobil ini juga memiliki kecanggihan yang dimiliki sama iX juga gitu. Kayak dia juga udah punya curve display, terus dia premium audio juga, terus
Joknya itu warna coklat. Dan yang paling penting adalah harganya. Karena mobil ini dibanderol di harga 1,4 miliar. Jadi bisa dibilang super worth it. cukup terjangkau buat orang yang mampu. Betul, Kalau buat betul. gue sih nggak cukup terjangkau. Tapi di Iya. antara EV-EV-nya BMW ini cukup terjangkau nih Sobat Betul. Setir. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, kita move ke booth selanjutnya. Let's go. Sampai nih di boothnya Daihatsu. dan membawa line up yang super lengkap Sobat Setir. Ada apa aja, Dri? Kasih tau, Dri. Mulai dari Terios, Ayla, Xenia, Sigra, Rocky. Mantap, di bawah banget. semua. Betul. Dan memang di MS ini Daihatsu belum launching mobil baru nih, tapi tetap aja kita tetap punya dua jagoan favorit kita Betul. masing-masing. Dan jagoannya Audrey ini lebih personal nih. Kenapa? Dri? Yes. Jadi jagoan gue adalah si Ayla nih Sobat Hmm. Setir. Kenapa Ayla? Karena sebenarnya ada emosional pribadi nih. Waduh. Gimana Jadi tuh? gue tau banget lah di mobil enak, dibawa berkendaranya enak, nyaman. Kenapa? Karena gue punya kembarannya Sobat Setir. Meskipun kembarannya, tapi kurang lebih kan sama lah ya. Kurang lebih sama. Mirip. Jadi gue tau banget rasa berkendaranya emang nyaman, enak. Terus dia mobilnya juga kan kecil ya, compact. Jadi kalau mau nyetir di dalam kota, masuk gang-gang tuh udah aman, nggak perlu khawatir lagi. Bener. Nah, kalau jagoan gua adalah Terios. Kenapa? Karena Terios memiliki layout favoritnya masyarakat Indonesia nih. Yang pertama, dia 7-seater. Orang Indonesia kan senang banget 7-seater Betul. kan. Jadi bisa bawa sekeluarga. Kalau Yes. mau mudik, sekeluarga bisa. Road trip. Betul, kalau road trip juga Aman. bisa. Nah, road trip atau mudik itu biasanya ke daerah yang jalurnya tuh repot atau susah gitu loh, Bener. nanjak-nanjak atau bahkan Berliku-liku. berliku-liku atau bahkan ada yang belum diaspal juga jalannya. Betul. Terios menjadi jagoan karena dia memiliki layout rear wheel drive. Wih. Gitu. Jadi untuk nanjak-nanjak dia Udah aman ya, enak udah ya. aman dan jagoannya gitu, dan juga tenaganya yang mumpuni. Makanya itu menjadi jagoan gue. Gitu Sobat Setir. Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi next ke booth selanjutnya. Let's go. Selanjutnya, let's go. Never sleep, never stop. Every shot from the top. Sekarang kita ada di boothnya Subaru nih, dan Subaru line up-nya beneran lengkap karena dia bawa Forester, bawa Crosstrek juga, terus juga bawa Outback, WRX Wagon, WRX Sedan, dan si ganteng ini, Yang BRZ. paling baru nih, yang manual Paling baru. transmission. Benar. Dan yang ini menjadi jagoannya si Audrey. Kenapa, Dri? Oke, kenapa ini jadi jagoan gue? Karena dia memiliki fitur-fitur yang baru nih Sobat Setir. Karena ini kan yang manual transmissionnya ya, jadi emang baru launching meskipun bukan di IMS ini. Jadi ada fitur eyesight dan juga remnya dari Brembo gitu Benar. Sobat Setir. Tenaganya juga oke banget buat mobil yang compact nih. Tapi Kecil ya? kecil, compact, tapi tenaganya besar. Ada di 237 PS dan torsinya di 250 Nm. Dan gue juga udah pernah ngerasain emang enak banget mesinnya Sobat Setir. Kalau jagoan gue sih Crosstrek. Kenapa Karena tuh? gue suka banget yang namanya symmetrical all-wheel drive Subaru. Itu bener-bener smart, intuitif banget. Dipakai di jalan yang berlumpur atau pasir-pasir, dia capable banget. Apalagi dipakai di jalanan aspal ketika hujan, tentunya jadi jauh lebih safety. Karena dia all-wheel drive, jadi kemungkinan melintirnya lebih kecil gitu loh. Widih. Gitu. Itulah jagoan kita di boothnya Subaru. Yes. Kalau gitu kita lompat lagi ke boothnya VinFast nih, ada di seberang. Let's go. Let's go. Hearts running wild. Sekarang ada di boothnya VinFast. VinFast. Nah, VinFast juga membawa line up-nya banyak juga nih Sobat Setir. Mulai dari VF5, VF6, VF7, VF34. Jadi lengkap banget. Dan jagoan gue ada di sebelah gue. VF5 ya jagoan lo ya? VF5. Kenapa, Dri? Kasih tahu ke Sobat Setir. Kenapa? Karena si VF5 ini merupakan mobil listrik paling terjangkaunya si VinFast Sobat Setir. Oke. Harganya cuma di 250 jutaan aja, tapi range-nya lumayan bisa sampai 260 km. Kabarnya, VinFast yang VF5 ini juga jadi mobil pertama yang bakalan dijual resmi di Indonesia. Jadi gue nggak sabar banget nih nungguin nih mobil dijual. Nah, ngebahas masalah jagoan, kalau jagoan gue itu VF7, Dri. Kenapa? Kenapa? Karena dia di booth ini, dia menjadi yang varian tertingginya nih. Gitu. Dan tetap membawa gaya desainnya dari si VinFast. Tapi kalau di sini itu aksen chrome, kalau di VF7 itu menjadi sebuah LED DRL, Dri. Dan keren dia banget. itu memiliki desain yang beneran keren sih kalau menurut gue. Seolah-olah seperti datang dari masa depan. Dia menghasilkan tenaga di 260 kW dan torsinya di 500 Nm. Dan dia juga dual motor alias all wheel drive depan dan belakang. Dan akselerasi 0 ke 100 ya hanya dalam waktu
5,8 detik aja, Dri. Wow. Gokil nggak? Gokil ya? Banget ngacil. Udah desainnya ganteng, futuristik, dan juga performanya tinggi Sobat Setir gitu. Keren emang mobil jagoan Mantap lo. kan? Oke, kalau gitu kita move lagi ke booth selanjutnya, kita intip ada apa. Yuk, Let's let's go. Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky just to Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di booth-nya Chery nih. Yes. Nah, Chery juga line up-nya bisa dibilang lengkap. Dia banget. Omodanya dia bawa semua nih. Ada Omoda 5 yang FWD, Biasa, ada Omoda 5 yang all wheel drive juga, ada Omoda E5 yang listrik. Terus juga dia bawa Tigo 8 Pro Max yang baru launching berbarengan juga dengan Tigo 5X. Yes. Nah, buat menentukan jagoan di booth-nya Chery, kalau gue jujur sulit banget sih, Dri. Lo duluan aja deh. Oke, kalau gue udah punya nih. Jadi Apa jagoan gue adalah si Tigo 5X yang gue juga kemarin ini udah sempat review nih Sobat Setir. Oke, berarti yang gitu. baru launching ya jagoan lo ya? Betul, Oke. tapi dia belum launch secara resmi di Jakarta ya. Dia baru diperkenalkan aja nih di Oke. si IMS ini gitu. Oke. Kenapa itu jadi favorit gue? Karena kan dia sebenarnya ada di kelas-kelasnya WRV, di kelasnya race juga atau Oke. Rocky gitu ya. Tapi fitur dia nggak kalah lengkap nih Sobat Setir. Mulai dari ADAS udah lengkap nih, ada adaptive cruise control dapat, terus dapat juga hill descent control, dapat sunroof juga Sobat Setir. Wow. Mantep banget. Dan gue juga suka karena dia harganya kabarnya nih akan lebih terjangkau daripada si rival-rivalnya gitu Wah. Sobat Setir. Jadi nggak sabar kan nungguin launch resmi si harganya nih. Kira-kira berapa? Menarik banget ya. Kalau lo? Gue nggak bisa menentukan, Ri. Sorry. Jagoan gue ada dua. Oke, apa nih? Jadi jagoan gue yang pertama tuh ada Omoda E5. Kenapa Omoda E5? Karena gue juga udah nyobain. Di bawahnya juga enak. Fiturnya di dalam juga lengkap. Interiornya berasa mewah banget kan. Perpaduan warna Betul, biru dan putih itu betul. sih gokil banget ya. Dan yang paling penting adalah harganya. Karena mobil ini itu dibanderol dengan harga 488 juta. Jadi dia under 500 juta. Itu untuk 100 pembeli pertama deh kalau nggak salah. Iya. Dan setelahnya harga normal itu di 498. Jadi bisa dibilang ini EV yang memiliki dimensi besar tapi harganya tetap terjangkau, Dri. Bener banget. Gitu. Dan jagoan gue yang kedua itu Apa tuh? adalah Tigo 8 Pro Max. Gue nggak bisa bohong nih. Gue suka banget sama Tigo 8 Pro. Waktu itu Sobat Setir kalau ingat, gue udah pernah cobain. Gue bawa ke Bandung bareng sama Chris bawa Omoda. Gue jatuh cinta sama mesinnya, 256 horsepower dan torsinya di 350 Nm. Itu enak banget. Dan bahkan dia mendapatkan gelar Best Engine di negeri Cina gitu. Jadi di Keren kampungnya dia dapat Best banget. Engine. Dan sekarang mendapatkan sentuhan-sentuhan kemewahan lagi karena interiornya sekarang udah mirip sama si Omoda 5 yang dimana itu keren banget gitu. Mantep banget Sobat sorry ya jagoan gue Setir. dua ya, Dri, nggak apa ya. Nggak apa-apa, santai. Karena emang Chery tuh bagus-bagus semua. Paling mantap Audrey. Oke, Betul. Kita kalau next gitu aja. kita lompat lagi ke booth selanjutnya ya. Yuk, Let's go. the moonlight. Sampai di booth-nya Hyundai dan Oke. Hyundai membawa line up-nya lengkap banget, mulai dari Stargazer, Ioniq 5, Ioniq 6, Creta, Palisade. Banyak juga nih yang baru-baru, ada Ioniq 5 Batik, 7 Concept, Kona elektrik, dan di sebelah gue sih Creta Alpha. Wow, oke. Favorit lo yang mana? Kalau gue tentunya Kona EV dong. Walaupun memang baru diperkenalkan aja dan belum siap dijual di Indonesia. Tapi kalau kita kembali lagi memori kita ingat-ingat, Kona tuh menjadi salah satu kendaraan EV pertama yang menghebohkan di Indonesia. Membuka jalur lah untuk EV-EV lainnya gitu. Makanya gue suka banget Kona. Dan sekarang Konanya udah mendapatkan sentuhan modernisasi Sobat Setir. Udah dapat desain-desain parametric pixel gitu deh. Jadi menurut gue pada akhirnya sang legenda kembali lagi dengan gaya yang lebih modern gitu. Oi. Kalau gue suka banget. Kalau lo apa, Dri? Nah, kalau yang gue juga nggak kalah keren nih Sobat Setir. Yang ada di sebelah yaitu si Creta Alpha. Hyundai Creta Alpha. Jadi basicnya kan gue emang udah suka nih sama si Hyundai Creta karena dia value for money-nya oke banget. Mulai dari dia dapat Smart Sense, dapat Blue Link. Nah, Oke. sekarang ngeluarin versi yang Creta Alpha-nya nih Sobat Setir. Jadi menambah kesportian dari si kereta itu. Gokil. Apa aja sih bedanya dari Alpha dan Nah. non-Alpha? Oke, jadi bedanya adalah mulai dari catnya nih Sobat Setir, dia doff warnanya. Jadi menurut gue makin ganteng. Terus si bannya juga single tone warna hitam. velgnya ya? Iya, velgnya ya. Velgnya single tone. Black ya, black glossy, dan bagian interiornya dapat aksen-aksen alfanya nih, terutama Oke. di row satunya ada stitching merahnya juga dan ada tulisan A-nya nih Sobat Setir yang nandain dia alfa. Alpha ya? Gitu. Gitu. Jadi memang itulah jagoan-jagoan kami di booth Hyundai. Lanjut Betul. lagi kita ke nyebrang. nyebrang. Yuk, Let's go.
Oke Sobat Setir, sekarang kita udah ada di booth-nya BYD. Dan BYD ngebawa line up-nya lengkap. Ada Dolphin, atau Tree, dan ada Seal. Dan satu lagi yang baru, yaitu BYD Denza D9 atau Denza D9 yang Adri. Nah, mobil ini merupakan sebuah MPV premium yang dipersiapkan untuk melawan MPV-MPV yang lain di Indonesia. Tapi sayangnya memang ini baru diperkenalkan, jadi belum siap untuk dijual karena dia masih setir kiri layoutnya, belum setir kanan. Belum kita banget. Ya, kurang kita. Kurang kita gitu. Nah, kalau favoritnya gue itu ada di BYD Seal. Kenapa? Karena dia gokil, performanya tinggi banget Sobat Setir. Untuk varian yang paling tingginya itu menghasilkan tenaga di 390 kW dan torsinya di 670 dan dia dual motor depan dan belakang. Makanya dapat mencatat 3,8 detik akselerasinya dari 0 hingga 100. Gokil, kenceng banget. Kalau lo apa, Dri, jagoan lo? Kalau jagoan gue adalah si BYD Dolphin yang ada di sebelah kanan. Oke. Kenapa? Karena dia secara looks, balik lagi karena gue cewek kali ya, jadi secara looks gue suka banget karena dia lucu. Oh, lucu. Apalagi Oke. ada yang warna pinknya Sobat Setir, dan di bagian interiornya juga tuh di handle pintunya dia tuh bentuknya kayak sirip ikan gitu, karena kan memang temanya adalah ocean aesthetic. Keren banget, dan gue emang udah pernah bawa nih ya si BYD Dolphin ini, dan memang rasa berkendaranya juga mantep banget. Dia suspensinya juga bikin nyaman banget ya Sobat Oke, Setir. oke. Dan menurut gue worth it sih. Harganya udah di launch nih di IMS, yaitu 425 juta aja. Worth it banget. Gokil, jadi worth the money nih buat beli Yes. BYD Dolphin. Oke, Betul. kalau gitu kita lanjut lagi, kita explore lagi ada booth apa aja di IMS 2024. Betul. Let's go. Let's go. Sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shine through Sampai di booth-nya Wuling, dan Wah. Wuling juga membawa line up-nya super lengkap juga Sobat Setir, mulai dari Wuling Bingo, REV, Alves, Almas, Cortez, dan yang paling baru ini Cloud. jagoan kita berdua. Betul. Kali ini jagoan kita sama. Kita sama-sama sepakat kalau Cloud menjadi jagoan kita nih. Betul. Gitu. Kenapa? Karena dari desainnya dia lucu, dia bulat-bulat, ya Adri? Seolah-olah awan. seperti sebuah awan, gendut-gendut gitu ya, desainnya lucu Iya. banget. Di dalamnya juga lucu. Joknya itu kayak awan, Dri. Jadi dari Iya. desainnya, empuknya Soft juga ya. kayak duduk di awan. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah duduk di awan. Cuman kayaknya sih bakal sempuk itu ya. Betul. Serta dia memiliki instrumen cluster 8,8 inci dan head unitnya di 15,6. Jadi besar dan sudah menggunakan Link OS yang terbaru gitu. Nah, kalau Benar spesifikasinya banget, gimana, Dri? dan spesifikasi mesinnya juga oke banget Sobat Setir. Dia tenaga di 134 HP dan torsi di 200 Nm, dan range-nya ada dua tipe nih. Ada yang 460 km dan ada yang 505 km. Jadi lumayan Wow, banget kan. gokil ya. Jauh gitu ya. 505 jauh. Yes. Kapasitas baterainya di 50,6 kWh. Terus ngecasnya nih Sobat Setir dari 30 sampai 80% cukup 30 menit aja. Gokil. Jadi kita sama-sama sepakat kalau jagoan kita adalah si Cloud EV. Betul. Coba kita move lagi ke booth selanjutnya, kita lihat kira-kira kita sepakat lagi nggak nih ya jagoannya. Oke, let's go. Let's go. now the morning is the afternoon. Sekarang sudah sampai di booth-nya Honda. Bener banget, dan Honda nggak bawa line up-nya lumayan lengkap nih Sobat Setir. Ada Brio, City Hatchback, ada Civic juga, terus dia juga bawa WRV, bawa HRV, bawa CRV, bawa Accord juga, dan yang baru launching itu ada si BRV, tapi bukan BRV biasa. Ini adalah BRV N7X Edition yang dimana menjadi jagoan kita Jagoan berdua. kita. Jadi ternyata jagoan kita sama lagi Sama nih. lagi, kita di sepakat booth lagi ini. nih, bener Yes. banget. Kenapa Dri, lo Nah, jagoanin mobil ini? Jadi sebenarnya si BRV N7X ini merupakan N7X sendiri itu nama dari BRV dulunya, N7X Oke, konsep. nama konsepnya ya? Yes, nama konsepnya. Begitu launch jadi BRV nih. Tapi sekarang nama N7X dibawa lagi oleh Honda dan menjadi special edition dari BRV. Jadilah Gitu. BRV N7X Special Edition ini. Nah, sebenarnya perbedaannya dengan BRV biasa itu ada di bagian estetika aja nih Sobat Setir. Kayak contohnya di N7X Edition ini mendapatkan aero kit. Terus desain velgnya juga berbeda dan dia finishingnya juga black glossy. Selain itu, di bagian grill ya, di bagian depan, ini juga berbeda, dia berwarna hitam serta ada logo N7X Edition ya di bagian grill gitu. Cakep Jadi ya. lebih apa ya, lebih sporty lah bisa dibilang. Betul. Sporty off-road, crossover style gitu deh BRV-nya. Keren banget. Oke, kalau gitu kita move lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Let's go. Stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.
sampai di boothnya Toyota. Nah, Toyota juga bawa line up yang lumayan lengkap nih. Dia itu ngebawa, kita mulai dari sini dulu ya, ada Rangga. Terus sebelahnya ada Hilux. Terus ada RAV4 yang GR. Terus ada Innova, ada Velfire. Dan di ujung sana ada Yaris Cross Hybrid. Wah, gokil. BZ4X. Ada BZ4X juga di atas panggung. Jadi emang bisa dibilang lumayan lengkap nih line up-nya Toyota yang ada di IMS 2024. Betul. Nah, jagoan gue sama Audrey kali ini beda. Iya. Audrey tentunya nggak mau yang jagoannya kayak gue, makanya dia maunya yang dia banget. Sorry, gue punya yang menurut gue premium banget. Oke, apa tuh Dri jagoan lo? Velfire. Weh. Jadi gue emang suka nih sobat setir sama MPV yang premium gitu. Tapi kalau misalkan udah bosen nih lihat Alphard di jalanan banyak, nah Velfire bisa jadi pilihan. Benar, setuju. Apalagi interiornya dia warnanya coklat, jadi menambahkan kemewahan yang lebih lagi nih sobat Setuju setir. banget. Dan harganya sendiri di 1,8 M. Jadi oke lah. Sedikit di Sedikit atas lebih Alphard mahal ya. dibandingin Alphard, tapi emang luxury juga. Tentunya jadi memberikan kesan eksklusif ya Yes. buat si Audrey ini. Betul. Kalau gue jagoan gue Rangga. Nah, jadi sebenarnya di IMS ini itu perkenalan Rangga yang bisa masuk ke dalam karena tadinya kan belum boleh masuk ke dalam, sama si price reveal-nya Velfire gitu sobat setir. Nah, si Rangga ini sendiri kenapa gue suka karena dia emang benar multifungsi karena dia memiliki modular platform. Jadi bisa jadi pick up, bisa jadi mobil box kayak belakang, macam-macam lah fungsinya. Gitu. Dan tentunya mobil ini terjamin karena mesinnya menggunakan mesin Toyota yang 2GD itu. Sebenarnya ada dua opsi sih, ada yang bensin dan ada yang diesel. Dan dieselnya menggunakan 2GD yang dimana memang udah terkenal banget ketangguhannya. Gitu sobat setir. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Yes, let's go. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Oke sobat setir, sekarang kita udah ada di booth-nya Innomobil Plaza. Nah, dia berada di hall yang berbeda, di seberangnya dari hall-hall yang lain. Jadi Betul. dia rada private nih, sendirian Iya. gitu. Dan semua brand under Indomobil ada di sini. Jadi di sini mobilnya banyak banget gitu sobat setir. Nah, kita mulai dari Audrey. Ada apa aja? Oke, jadi ada Audi nih. Audi itu membawa cukup lengkap juga. Ada Q3, Q8, dan juga A5. Oke. Setelah itu juga ada Jaguar Land Rover. Jaguar itu membawa I-Pace dan Land Rovernya membawa Defender. Oke. Selanjutnya ada Citroen juga nih sobat setir. Citroen sendiri membawa Citroen C3, Citroen C3 Aircross, dan juga E-C3. Terus Oke. ada C5 Aircross juga. Oke. Nah, kemudian Indomobil Plaza juga ada Kia. Nah, Kianya juga lumayan lengkap nih. Mulai dari yang sebelah kita ada EV9, terus ada Sonet juga, kemudian ada Cairns dan ada Carnival. Nah, bergeser ke sebelahnya itu ada VW. VW itu membawa T-Cross dan Tiguan. Dan ada Nissan juga, dia nggak bawa Nissan Kicks, Nissan Magnite, ada Nissan Serena, dan juga ada Nissan Terra. Nah, dari berbagai macam opsi mobil di sini, kita sudah menentukan yang mana jagoan kita. Kalau gue, itu si Kia EV9 yang ada di sebelah gue ini. Sebenarnya dari pertama kali perkenalannya di Gias 2023, gue udah jatuh cinta banget karena mobil ini memiliki desain yang beneran gagah, maco, terus juga terlihat futuristik, dan yang paling penting, interiornya gokil. Dan ini adalah sebuah EV, jadi menurut gue ini all-rounder banget nih. Gue sih bercita-cita pengen banget punya si Kia EV9, amin. Nah, Amin. sebenarnya ada satu lagi jagoan gue, yaitu Land Rover Defender. Tapi karena harus milih satu, kali ini gue bisa milih satu, pilihan gue adalah EV9. Kalau Audrey? Oke, kalau pilihan gue adalah si Citroen E-C3. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu mobil EV Eropa yang paling terjangkau. Oke, Harganya benar. di 388 juta aja, tapi udah bisa dapetin EV asal Eropa itu. Dan sama sesuai dengan ciri khasnya Citroen gitu ya, dia bantingannya suspensinya juga enak, nyaman, dan empuk juga sobat setir. Oke. Terus gue juga suka nih sama warnanya nyentrik ya, orange gitu, gue suka. Oke. Gitu. Berarti jagoan-jagoan kita dari booth-nya Innomobil Plaza ini dua-duanya elektrik ya. Betul. Keren banget. Oke sobat setir, mantap. Mantap. Oke sobat setir, kita udah sampai ke penghujung video. Tadi udah sempat jalan-jalan keliling venue IMS yang gede-gede banget. Kita juga udah lihat brand-brandnya, line up-nya, dan ini terbarunya mereka. Betul banget. Dan kita juga tadi udah ngasih tahu nih Ren, unit jagoan kita, unit favorit kita itu apa. Sekarang gue pengen tahu nih unit jagoannya sobat setir itu apa. Tulis di kolom komentar di bawah. Oke sobat setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow TikTok dan Instagram Setir Kanan di @setirkanan_official. Gue Nerendra, Dan gue Audrey pamit undur diri. sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Bye-bye. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Halo
Hai Sobat Sobat Setir. Setir. Hai, halo apa hai? Halo, Halo. yaudah. Akhirnya kita sampai ke penghujung video nih. Betul.